Engineering for better, to serve you better more. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Gondola pada bangunan tinggi. Jadi gondola ini adalah salah satu alat yang umumnya digunakan pada bangunan tinggi dalam rangka pemeliharaan, baik itu pembersihan ataupun perawatan jika ada pergantian atau perusakan khususnya pada fasad bangunan. Jadi kalau kita bayangkan sebuah bangunan misalnya sudah berdiri berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka bangunan tersebut akan sering terkena sinar matahari, baik itu juga hujan, khususnya kita di iklim tropis di Indonesia, maka lama-kelamaan bangunan tersebut akan kotor atau berdebu, apalagi kalau memang dari adanya debu-debu dari jalan raya, jadi kendaraan dan lain sebagainya. Nah, sehingga bangunan tersebut memerlukan pemeliharaan ya secara berkala, baik itu pembersihan dan juga kalau suatu waktu ada perbaikan. Oleh karena itulah diperlukan gondola. Jadi gondola sendiri di bangunan tinggi ini ada dua jenis. Ada gondola yang sifatnya temporary atau sementara, di mana gondolanya bisa dipindah-pindahkan. Dan juga ada gondola dengan tipe permanen, jadi dia melekat dengan struktur bangunannya. Kalaupun bisa bergeraknya itu tapi tetap melekat gitu, tidak dipindahkan dari bangunannya. Pemilihan tipe gondola itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketinggian bangunan, desain fasad atau masa bangunannya seperti apa, ketersediaan ruang atap, serta biaya, khususnya biaya konstruksi bangunannya itu sendiri. Oke, kita masuk ke tipe gondola yang pertama, yaitu gondola temporary atau sementara. Yang sangat umum juga digunakan adalah tipe David Socket, di mana tipe ini gondolanya itu relatif ukurannya kecil dan diletakkan di atas bangunan di sisi perimeter atau sedekat mungkin dengan parapet. Jadi kalau kita lihat di gambar, gondolanya itu berupa sebuah struktur baja dan berdiri di atas sebuah pedestal atau struktur beton yang diangkurkan pada struktur atap bangunan kita. Nah, untuk memperkuat struktur ini biasanya ditarik sebuah seling berupa baja yang diangkurkan pada atap beton sebagai counterweight atau penahan beban, karena nanti pada saat ada beban di kar gondola ini tempat petugas kebersihan berdiri dan membersihkan bangunannya, maka beban itu dilawan atau ditahan dengan seling tadi yang diangkur pada struktur atap dari bangunan. Jadi ini kurang lebih secara sederhana dari gondola David Socket. Secara atap, kalau kita perhatikan nantinya di bangunan kita ini akan banyak pedestal-pedestal berupa titik-titik beton. Tentunya tergantung dari bentuk atapnya tadi ya, seperti apa. Jadi biasanya memang digunakannya si David Socket ini pada gedung-gedung yang areanya terbatas. Namun memang ada peraturan di Jakarta khususnya, gedung yang boleh menggunakan gondola adalah yang kurang dari 10 lantai. Jadi kalau lebih dari 10 lantai sudah tidak boleh menggunakan gondola tipe David Socket ini sendiri. Nah, jadi perlu diperhatikan juga tinggi bangunannya seperti apa. Jadi balik lagi ke desain tadi, atap nanti si strukturnya itu akan disebarkan berupa plat, seating plate atau berupa pedestal
di atap kita dan diangkurkan ke betonnya dengan jarak biasanya sekitar 2 meter. Nah, sedangkan arm gondolanya itu sendiri atau lengannya ya panjangnya beragam mulai dari 1,5 sampai 2 meter tergantung kebutuhan. Nah, jadi David Socket ini karena disebut gondola sementara, kalau misalnya pekerjaannya berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain, maka gondolanya ini dipindahkan secara manual ke lokasi angkur sitting plate di sebelahnya. Jadi itulah mengapa David Socket ini disebut sebagai gondola temporary atau sementara, karena nanti dia dibongkar dan dipindahkan ke lokasi yang lain untuk pemeliharaan. Nah, biasanya pada saat proses pemindahan tersebut, si karnya ini bisa ditaruh di bawah dari bangunan atau bisa juga disimpan di atap, tergantung ketersediaan dari ruangnya itu sendiri. Oke, kita lanjut ke tipe gondola temporary yang selanjutnya, ialah namanya mobile roof. Sebagaimana namanya, jadi dia nantinya bisa digerak-gerakkan di atap, namun sifatnya tidak melekat ya, atau lepas dari atapnya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ini sebuah bangunan atap, maka si gondola itu akan diletakkan di atap dan ada roda, sehingga dia bisa bergerak secara fleksibel di atap kita tergantung area mana yang dibersihkan. Dan si petugas itu kar gondolanya digantung di seling seperti yang tadi di ujung dari armnya. Nah, kalau kita lihat di sisi kebalikan dari gondolanya atau sisi bangunan, ada warna hitam tua itu ialah counterweight. Counterweight itu kalau tadi di David Socket itu berupa seling yang diangkur pada struktur atap, kalau ini bebannya itu dipasang di arm gondola tapi di sisi lawannya, sehingga beban gondola dengan adanya orang atau petugas kebersihan yang berdiri di kar gondola atau di platformnya itu, maka akan dilawan dengan berat dari counterweight di sisi sebaliknya. Nah, terkait dengan mobile roof ini, kalau misalnya akan berpindah tempat ke lokasi yang lain, maka dia biasanya didorong secara manual oleh petugasnya. Jadi nanti mungkin lebih dari 1, 2, atau 3 orang yang akan mendorong si mobile roof ini. Nah, memang yang harus diperhatikan ialah struktur dari atapnya sendiri. Selain perlu perkuatan, juga finishingnya harus ada, biasanya floor hardener atau perkerasan lapisannya. Karena kenapa? Lama-lama saking seringnya digerakkan akan mengikis dari lapisan, kalau misalnya pakai skrit gitu ya, di atapnya itu akan terkikis oleh ban dari gondolanya itu sendiri. Dan selain itu juga si ban gondolanya lama-lama juga akan aus ya, atau akan menipis. Nah, nanti pada saat ini berpindah akan didorong ke lokasi lain dan dilakukan pembersihan di tempat lain. Nah, tapi di mobile roof ini juga ada juga tipe yang menggunakan motor atau mesin, jadi motorized electric control yang menggerakkannya jadi nanti dibantu oleh mesin, jadi tidak harus benar-benar didorong oleh tenaga manusia. Nanti kurang lebih mesinnya ini akan meringankan tugas manusia ya, jadi tetap diarahkan tapi ada mesin untuk mengatur maju mundur dan geser-gesernya. Jadi ini yang namanya gondola temporary, jadi berpindah-pindah dan tidak melekat sebagai satu struktur bangunan. Jadi mobile roof dan tadi tipe David Socket. Kita masuk ke gondola tipe permanen. Jadi tipe permanen ini ada beberapa macam. Yang pertama ialah monorail. Sebagaimana namanya, monorail ini berupa sebuah single track atau single rail. Kalau kita lihat di sebuah bangunan, maka monorail ini akan dipasang di fasad dari bangunan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perencanaannya perlu diperhatikan struktur dari perimeter fasadnya. Biasanya ada perkuatan beton dan si gondolanya ini diangkur dengan pembisian dari struktur atap itu sendiri. Jadi ini harus benar-benar kuat gitu strukturnya untuk menahan beban dari gondola. Nah, rel ini biasanya rata-rata ukurannya beragam, mulai dari 1 sampai 1,5 meter, dan nanti si kar gondolanya digantung di ujungnya dari rel itu sendiri. Dan nanti untuk pergerakannya ialah dia menggunakan mesin yang ditempatkan di dalam kar atau platform gondola. Jadi nanti ada petugasnya, biasanya 2 orang, 1 orang yang bersihkan. Nanti kalau misalnya sudah selesai membersihkan di satu area, dia berpindah ke lokasi yang lain menggunakan mesin gitu. Jadi mesinnya itu di dalam karnya nanti bergerak mengikuti relnya. Jadi kalau kita lihat secara denah, jadi ini misalnya contoh atap bangunan, maka si monorail ini akan berada di perimeter mengelilingi bangunan. Jadi kalau kita lihat pada saat area-area corner atau sudut itu, dia biasanya ada radius melengkung untuk pergerakan gondola atau relnya itu supaya lebih smooth gitu. Nah, kalau kita lihat nanti gondolanya ada di bawahnya ini dan bergerak mengikuti dari rel itu sendiri. Jadi bisa mengcover seluruh perimeter bangunan melalui monorailnya itu sendiri.
Selanjutnya untuk gondola permanen tipe yang berikutnya adalah tipe rail track. Jadi sebagaimana namanya, dia relnya berupa track dan ditempatkan di atas atap bangunan, biasanya di daknya. Jadi kalau kita lihat di gambar, ini gondola yang berdiri di atas rel. Tentunya biaya konstruksinya ini lebih mahal dibanding tadi yang David Socket yang paling murah atau Mobile Roof, karena gondolanya lebih mahal dan juga strukturnya lebih mahal. Jadi ada perkuatan berupa pedestal-pedestal rel yang diangkur pada struktur bangunan. Nah, biasanya relnya ini pedestalnya jaraknya rata-rata 2 meter yang sering ditemui, dan tentunya juga sudah ada mesin ya, ini udah hampir pasti ada mesin untuk menaikkan dan menurunkan dari si sling atau kabel dari kar gondolanya. Jadi nanti si petugasnya ini naik turunnya mesinnya biasanya ditarik dari mesin gondolanya. Oke. Kalau kita lihat secara denah, maka ini nanti di atap bangunan kita akan banyak pedestal seperti ini dari yang jaraknya kurang lebih 2 meter. Terus di atas pedestal inilah adanya rel. Jadi kalau kita lihat gambar di kanan itu potongannya, kalau yang di sini denahnya, baru si gondolanya ini akan bergerak di atas rel. Jadi bisa berpindah mengikuti rel, mengelilingi bangunan. Tentunya di setiap pojokan itu ada radiusnya. Radiusnya ini tergantung dari ukuran gondola itu sendiri. Jadi rata-rata 2 meter, tapi bisa jadi lebih atau kurang dari 2 meter. Nah, nanti bergerak mengikuti relnya. Jadi bisa mengcover seluruh perimeter bangunan. Selanjutnya ialah selain dari tipe gondolanya itu sendiri, ada juga tipe dari lengan gondolanya. Jadi ini biasanya umumnya ditemui pada gondola tipe permanen yang sudah menggunakan rel biasanya. Ada tipe lengan gondola yang namanya teleskopik. Jadi sebagaimana namanya seperti teleskop ya. Jadi kalau kita lihat ini sebuah bangunan, ini tadi gondola yang pakai rail track. Maka teleskopik ini ialah biasanya digunakan pada bangunan yang memiliki fasad yang tidak rata. Kalau tadi contohnya fasadnya rata, pada contoh ini fasadnya tidak rata atau ada maju mundur seperti di gambar, maka tipe teleskopik ini juga memiliki kelebihan, yaitu lengan gondolanya ini juga bisa dimaju mundurkan sesuai kebutuhan seperti teleskop tadi. Jadi ini lengannya yang berbeda, bisa maju dan mundur. Ini namanya teleskopik. Tentunya tipe teleskopik ini karena lebih kompleks, lebih mahal dari tipe sebelumnya. Cuma kelebihannya ialah bisa menjangkau area-area kalau fasad bangunannya maju mundur. Selain itu juga ada tipe lengan gondola yang namanya loving arm ya. Jadi ini loving arm ini biasanya gondola yang digunakan pada arsitektur bangunan yang fasadnya ada memiliki crown biasanya. Jadi parapetnya itu tinggi dan juga ketinggiannya bisa jadi beragam. Jadi kalau kita lihat di gambar, ini gondolanya berbeda tipenya. Jadi di situ ada engsel di mana lengannya ini bisa naik turun ya, seperti engsel pintu gitu. Di sini sling dan kar dari petugas kebersihannya gondolanya. Terus misalnya suatu waktu di parapet atau perimeter dari fasadnya itu ketinggiannya berbeda seperti di gambar, maka dia bisa dinaikkan seperti engsel tadi menyesuaikan dengan ketinggian parapetnya, dan ini bisa naik turun, makanya disebut loving arm. Jadi ini tipe gondola yang relatif jarang, tapi itu tadi banyak digunakan pada fasad-fasad yang tentunya memiliki crown atau mahkota dan bisa ketinggiannya berbeda. Jadi kalau kita simpulkan dari materi gondola ini, dalam hal perancangan arsitektur apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, dalam menentukan bentuk massa bangunan dan fasad, juga kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan operasional gedung secara jangka panjang. Jadi gondola ini juga harus kita pikirkan gitu. Jadi dalam merencanakannya itu. Yang kedua ialah kita sebagai arsitek harus menyediakan area untuk struktur dan instalasi gondolanya. Jadi kita harus mengakomodir dalam desain supaya nanti pada saat masuknya konsultan atau kontraktor gondola sudah tidak bingung lagi, oh areanya di sini. Dan yang terakhir ialah menentukan jenis gondolanya. Nah ini biasanya arsitek bersama-sama dengan konsultan mechanical, electrical, plumbing, dan juga biasanya ada spesialis gondola khusus. Jadi dalam mendesain massa bangunan dan fasad bangunannya ini nanti gondolanya juga sekaligus ditentukan gitu desainnya. Tentunya arsitek hanya mengarahkan saja, nanti yang mendetailkan ialah konsultan dan kontraktor spesialis gondola. Jadi nanti tipe-tipe gondola tadi sebagai pengetahuan bagi arsitek dalam memilih tipenya ada beragam. Nanti yang mendetailkan ialah kontraktor dan
konsultan gondola. Mengapa ini penting ditentukan di awal? Karena nanti hubungannya juga dengan struktur bangunan ya. Jangan sampai gondolanya ditentukan belakangan ternyata struktur bangunannya tidak siap. Jadi nantinya malah berbahaya gitu, bisa rusak atau mungkin gondolanya tidak kuat. Dan juga penentuan jenis gondola ini juga penting, jangan sampai bangunan kita desainnya sudah bagus ternyata pemeliharaannya secara jangka panjang susah atau bahkan mahal karena kita tidak memperhatikan desain dari arsitektur yang berkait dengan gondola itu sendiri. Demikian materi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat.